Hai semuanya, balik lagi sama saya Tria Ajire. Jadi di video pada kali ini saya akan ngebahas tentang apa sih pengaruh dari puasa Ramadan terhadap kadar gula darah orang yang menderita diabetes mellitus. Nah, video ini cocok banget buat Anda semuanya yang mungkin sekarang Anda ini menderita penyakit diabetes mellitus atau mungkin di keluarga Anda ada yang menderita penyakit diabetes mellitus ini, atau mungkin Anda hanya ingin menambah ilmu dan pengetahuan Anda sehingga ketika ada orang yang bertanya kepada Anda bisa menjawab pertanyaan dari mereka. Tapi sebelumnya buat Anda semuanya yang belum subscribe channel saya, langsung aja di subscribe dan jangan lupa klik lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like video ini karena saya jamin video ini akan bermanfaat banget buat Anda semuanya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berpuasa buat Anda semuanya, umat Muslim di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga di bulan ini bisa mendapatkan berkah dan diberikan kesehatan selalu buat Anda semuanya, dan kita semua dapat terhindar dari wabah virus COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Dan di bulan Ramadan ini rencananya saya akan rutin untuk mengupload video-video tentang kesehatan supaya bisa menambah waktu luang buat Anda semuanya agar bisa menonton video saya sehingga waktu luang Anda bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan baru buat Anda semuanya. Nah, kita langsung aja masuk kepada materi di video pada kali ini. Nah, ternyata Indonesia ini menempati posisi ke-6 di seluruh dunia dengan populasi manusia yang menderita diabetes mellitus terbanyak. Jadi dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali orang-orang yang belum bisa untuk menjaga pola kesehatan, pola makan, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari faktor resiko sehingga orang-orang tersebut bisa terkena diabetes mellitus. Dan ternyata menurut Riskesdas pada tahun 2007 di Indonesia itu DM atau diabetes mellitus itu menyumbang 14,7% kematian, yang dimana angka tersebut cukup besar, apalagi jika kita lihat bahwa 14,7% tersebut adalah manusia yang meninggal akibat dari diabetes mellitus. Mungkin buat Anda semuanya sudah mengetahui penyakit diabetes mellitus itu seperti apa, atau bisa orang awam itu disebut dengan penyakit gula atau penyakit kencing manis, di mana terdapat kadar dari glukosa di dalam darah kita ini melebihi dari batas normal, yang dimana jika ini terlalu banyak glukosa di dalam sirkulasi darah kita akan menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit dan bisa berdampak dari komplikasi-komplikasi yang lebih serius nantinya. Salah satu tanda dari orang diabetes yang sudah kronis dan sudah lama menjangkit dari penyakit ini adalah biasanya di kaki mereka ada suatu luka, yang dimana sudah terjadi luka maka akan terjadi penyembuhannya itu dalam waktu yang lama. Bahkan luka tersebut tidak kunjung sembuh, malah luka tersebut dapat menambah lebih besar lagi dan akan menambah lebih parah lagi pada luka tersebut. Maka dari itu kita semua harus bisa untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah kita. Mengapa? Karena jika kita sudah menderita diabetes mellitus, maka penyakit ini akan sangat sulit sekali untuk disembuhkan dan kita hanya bisa untuk melakukan pengendalian kadar glukosa di dalam darah kita. Nah, banyak sekali cara agar kita bisa untuk mengontrol kadar glukosa di dalam darah kita. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Nah, kita sekarang berada pada bulan puasa Ramadan, yang dimana semua umat muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, yang dimana ini tak terkecuali oleh penderita diabetes mellitus. Jadi semuanya itu wajib untuk melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Dan selama bulan Ramadan ini biasanya orang-orang yang menderita penyakit diabetes itu memiliki pola makan yang teratur, yaitu 2 kali makan dengan porsi yang besar, yaitu selama berbuka dan selama saat sahur. Nah, maka dari itu ketika orang diabetes mellitus ini mempunyai pola makan yang sudah
uh, teratur, di mana 2 kali makan dengan porsi yang besar saat berbuka dan saat sahur. Anda semua yang terkena diabetes mellitus harus bisa mengontrol banyak sedikitnya glukosa yang masuk ke dalam tubuh Anda. Jangan misalkan Anda ini berpuasa selama 12 atau 13 jam dalam satu hari, dan ketika Anda berbuka itu dengan semua bahan-bahan makanan dan minuman itu yang manis-manis, sehingga ini tidak akan berdampak apapun ketika Anda ini sudah berpuasa. Maka dari itu, ketika Anda sudah berpuasa, Anda juga harus bisa untuk mengontrol kadar glukosa yang masuk ke dalam tubuh Anda, sehingga puasa Anda ini tidak sia-sia dan bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah Anda, seperti itu. Nah, menurut Perkeni pada tahun 2015, orang yang berpuasa maka kadar glukosa dalam darahnya ini akan turun, sehingga ini akan menurunkan pula sekresi dari insulin. Dan kemudian ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kerja dari hormon kontrainsulin, yaitu glukagon dan katekolamin yang dapat menghasilkan dari pemecahan glikogen. Nah, setelah kita 12-13 jam ini berpuasa, maka cadangan glikogen kita akan mulai berkurang. Nah, akibat dari sekresi insulin yang sedikit diproduksi oleh tubuh kita, maka yang terjadi adalah kita akan melepaskan dari asam lemak yang dimana ini akan dipecah sehingga akan membentuk suatu energi akibat tidak adanya asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga yang dilakukan untuk menjadikan energi adalah dari asam lemaknya itu sendiri. Nah, ternyata ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh American Diabetes Association Scientific Session yang berkaitan dengan puasa, yang dimana ini mendapatkan hasil yang baik, dimana orang-orang yang mempunyai penyakit, salah satunya adalah diabetes mellitus, itu bisa menurunkan kadar gula darahnya ketika mereka melakukan puasa. Nah, seseorang yang menderita diabetes mellitus yang sudah kronis, yang sudah lama dideritanya, dan mereka melakukan puasa, ini ternyata dapat meminimalisir faktor resiko terjadinya komplikasi akibat diabetes mellitus ini. Karena kadar gula darahnya akan terkontrol dan dapat turun ketika seseorang penderita diabetes mellitus itu melakukan puasa, apalagi puasa Ramadan, waktunya adalah 1 bulan, yang dimana ini adalah waktu yang panjang untuk mengontrol kadar gula darah di dalam sirkulasi darah kita, seperti itu. Dan sudah ada riset yang dilakukan oleh Banner dan Yousafzai pada tahun 2014 yang memperlihatkan bahwa adanya kadar glukosa dalam darah penderita diabetes mellitus yang melakukan puasa selama 1 bulan atau puasa Ramadan ini mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan kadar gula darahnya sebelum melakukan puasa selama 1 bulan. Nah, jadi buat Anda semuanya yang menderita diabetes mellitus, alangkah baiknya Anda melakukan puasa Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh, dan diingat bahwa ketika Anda ini melakukan buka puasa ataupun makan saat sahur, diusahakan bahwa kadar gula di dalam makanan dan minuman Anda ini jangan sampai berlebihan. Karena sia-sia ketika Anda sudah bisa mengontrol gula darah Anda selama 1 hari penuh, tetapi ketika Anda berbuka puasa itu dengan makanan dan minuman-minuman yang sangat manis, sehingga lagi-lagi gula darah Anda juga akan bisa meningkat seperti itu. Jadi selama puasa ini silakan Anda bisa mengontrol makanan dan minuman Anda, jangan sampai terlalu manis yang bisa mengakibatkan gula darah Anda bisa meningkat seperti itu. Oke, mungkin segini aja video pada kali ini, semoga bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar, akan saya baca satu persatu dan akan saya buatkan videonya jika ide dari kalian itu menarik. Oke, mohon maaf jika banyak salah kata, saya Triajira, terima kasih, bye bye.